Saya telah menenggelamkan 556 kapal pencuri ikan di lautan Indonesia, 276 diantaranya kapal dari Vietnam. Saya tahu mungkin terdengar aneh jika menteri seperti saya memiliki kebijakan yang begitu tegas terhadap penangkapan ikan ilegal. Tapi bagi saya, ini adalah panggilan hati. Namun, mari kita mulai dari awal. Saya lahir pada tanggal 15 Januari 1965 di Pangandaran, Jawa Barat. Ayah saya, Haji Ahmad Karlan, dan ibu saya, Hajah Sulasminah, berasal dari Jawa Tengah. Keluarga kami telah tinggal di Pangandaran selama 5 generasi dan kami memiliki usaha ternak yang cukup besar. Sebelum saya menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, saya adalah pemimpin dari beberapa perusahaan, termasuk perusahaan penerbangan Susi Air. Ketika saya ditunjuk sebagai menteri, saya melepaskan semua jabatan tersebut untuk menghindari konflik kepentingan. Saya ingin memberikan yang terbaik dalam menjalankan tugas saya. Pada saat dilantik, saya menghadapi banyak kritik dan kontroversi. Saya terlihat mengisap rokok dan memiliki tato, dua hal yang tidak biasa bagi seorang menteri. Namun, saya tidak peduli dengan kritik tersebut. Saya ingin fokus pada pekerjaan saya dan membawa perubahan positif dalam bidang kelautan dan perikanan. Salah satu upaya terbesar saya adalah memberantas penangkapan ikan ilegal. Saya tidak segan-segan untuk menenggelamkan kapal-kapal yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia. Selama rentang waktu November 2014 hingga Agustus 2018, sebanyak 488 kapal pencuri ikan ditenggelamkan. Banyak kapal bendera Vietnam yang ikut terkena dampak, diikuti oleh Filipina, Thailand, Malaysia, dan negara lainnya. Dampak dari kebijakan agresif ini sangat besar. Stok ikan Indonesia meningkat sebesar 5,4 juta ton, atau sekitar 76% dalam 2 tahun. Ekspor ikan juga mengalami peningkatan yang signifikan. Langkah ini mendapat respons positif dan negatif dari berbagai pihak. Bagi saya, yang penting adalah hasil yang kami capai. Namun, tidak semua orang setuju dengan kebijakan saya. Beberapa orang berpendapat bahwa saya harus lebih fokus pada peningkatan ekspor perikanan daripada menenggelamkan kapal. Saya mendengar kritik mereka, tetapi saya tetap berpegang pada keputusan saya. Metode lelang kapal memiliki risiko bahwa kapal-kapal tersebut akan dibeli kembali oleh pencuri ikan dengan harga yang murah. Saya ingin memastikan bahwa pesan saya benar-benar sampai kepada mereka. Selain itu, beberapa orang juga mengkritik bahwa penenggelaman kapal menyebabkan kerusakan lingkungan. Namun, saya ingin memastikan bahwa kapal-kapal yang kami tenggelamkan tidak ada dalam area yang memiliki terumbu karang dan telah dibersihkan dari bahan-bahan berbahaya. Saya juga menjelaskan bahwa kapal-kapal yang ditenggelamkan akan menjadi terumbu karang baru yang akan mendukung keanekaragaman hayati. Meskipun mendapat kritik, saya juga mendapatkan apresiasi dari luar negeri, seperti dari WWF Internasional yang memberikan penghargaan Leaders for a Living Planet atas komitmen saya dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan di Indonesia. Saya merasa terhormat atas penghargaan tersebut. Tetapi yang paling penting bagi saya adalah melihat hasil nyata yang kami capai. Saya berharap bahwa kebijakan saya dapat menjadi contoh bagi pemerintahan selanjutnya dan semakin banyak orang yang peduli terhadap pelestarian laut dan sumber daya kelautan. Saya ingin mendorong putra-putri bangsa ini untuk ikut berperan dalam membangun Indonesia yang lebih baik, terutama dalam bidang kelautan dan perikanan. Mari kita bersama-sama menjaga masa depan laut kita dan mewariskannya kepada generasi mendatang.